Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir membersamai Anda selama 90 menit ke depan pemirsa. Kita akan mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Ada Ustadz Qadaini Slim dan juga Ustadz Riza Muhammad berkaitan apa yang baru saja Anda saksikan tadi, yaitu zaman sekarang atau akhir-akhir ini banyak sekali orang mudah marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, bahkan main fisik. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana ketika kita sesungguhnya mudah marah, itu akan berujung musibah. Bersama guru-guru kita nanti akan mengkaji bersama sesungguhnya seperti apa ketika kita mudah marah. Nah, pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Fatah Unisma Bekasi. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ada 3 hamba Allah yang akan duduk di surga seluas langit dan bumi. Dan semoga orang itu ada di tempat ini. Ada 3 hamba Allah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah seluas langit dan bumi. Semoga orang itu yang menyaksikan acara Damai Indonesiaku. Pertanyaannya, siapakah mereka? Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dialah golongan orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka sedekah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan marah. Yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah 3 tabiat atau sifat yang dicintai Allah. Semoga kita bebas dari marah. Jamaah, marah bagian daripada su'ul akhlak atau sifat akhlak yang buruk. Sebab marah akan menambah masalah, betul? Marah akan membuat problematika makin runyam, betul? Dan marah bikin Anda cepat tua. Ibu, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 6116 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, datanglah seseorang dan ia berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Rasulullah untuk meminta sebuah wasiat. Ya Rasulullah, ausini, kasih aku wasiat. Qala, Nabi menjawab, la takhdab, jangan marah. Faraddada muraran, lalu dia bertanya lagi dan mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Ausini, kasih wasiat. Kembali Nabi menjawab, qala la takhdab, jangan marah. Kalimatnya pendek, maknanya tajam. Jangan marah. Itu doang, Besti. Wow. Halo. Itu aja, jangan. Apakah Anda pemarah? Masa. Ada 5 kiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengendalikan marah atau mengendalikan emosi. Yang pertama, ketika marah itu datang, 1, berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Quran surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgum fasta'id billah innahu sami'un alim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan, sebab marah adalah perilaku dan tabiat setan.
Bahkan dalam satu hadis riwayat Bukhari nomor 3282, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warujulani, datanglah dua orang, yastabbani, saling mengeluarkan kata-kata yang kotor. Fa'adahuma, yang satunya mirroha, wajahnya wajuhu penuh dengan kemerah-merahan. Yang satu lagi wantafat audajuhu, urapnya sampai seperti mau keluar karena betul-betul berdebat sengit. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendekati mereka. Apa kata Nabi? Inni a'lama bi kalimatin lau qalaha, maukah kamu ku kasih sebuah kalimat dan kalau baca ini apa yang terjadi? Dhahaba anhu mayajidu, kemarahanmu akan hilang. Apa ya Rasulullah? Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacalah kalimat ini, nadhaha anhu mayajidu, maka kemarahanmu akan hilang. Maka kata Nabi, ketika marah itu datang, pertama yang harus Anda lakukan adalah berta'awud. Yang kedua, halo. Kalau lagi marah lebih baik diam, besti. Halo. Kalau tidak diam, terkadang kata-kata bisa menyakiti orang. Betul. Kalau tidak diam, kata-katamu bisa melukai orang. Betul. Kalau sudah sakit-sakitnya di mana? Di sini. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Hadis yang diberikan sebagai pelajaran kepada kita. Hadis riwayat Ahmad. Wa idza godiba ahadukum falyaskut. Apabila engkau sedang marah, sebaiknya falyaskut, diam. Maka ingat pelajaran Nabi dari hadis ini. Ketika marah sedang menjangkiti Anda, sebaiknya yang Anda lakukan adalah setelah berta'awud, diam. Ibu, yang ketiga, pindah posisi guys. Apa kata Nabi? Idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun, kalau engkau marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, langsung ubah posisi, duduk. Fa in dahaba anhul ghadab, kalau duduk marahnya enggak redah juga, wa illa falyattaji, maka dari duduk berbaring. Ini contoh. Halo? Berdiri, duduk. Kalau duduk nggak bisa, berbaring. Kalau berbaring nggak semua juga, berdiri. Terus berputar-putar seperti itu. Sampai kemarahan Anda hilang. Yang keempat, ketika marah itu datang, berwudu. Ibu, hadis riwayat Abu Daud 4784. Innal ghadaba minasyaitoni, marah itu dari setan. Wa inna syaitona khuliqa minan nar, dan setan itu tercipta dari api neraka. Wa innama fata'un nar bil ma, dan hilangkan api itu dengan air. Maka kata Nabi, faida ghadiba ahadukum falyatawaddoa, ketika engkau sedang marah maka ingat pesan Nabi, falyatawaddoa, segera berwudu, karena panasnya setan bisa dihilangkan dengan air wudu. Halo. Yang kelima, bagaimana cara menghilangkan atau menahan rasa marah ketika hadir dalam hidup kita? Yang pertama tadi ta'awud. Yang kedua, diam. Yang ketiga, pindah posisi. Yang keempat, berwudu. Yang kelima, ingat wasiat terindah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat At-Tabrani. Ini wasiat yang harus kita jaga kalau Anda ingin menjadi hamba Allah penghuni surga. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Bareng-bareng. 1, 2, 3. La taghdab walakal jannah. Kok Bapak gak ikut? Ada masalah sama gue? Ayo dong Bang Iwat. La taghdab walakal, jangan marah masuk surga. Masya Allah.
Jadi selama ini perkara yang hadir dalam rumah kita, masalah yang belum menemukan jalan keluar, hubungan yang tidak tuntas-tuntas, sering terjadi perdebatan dan hal-hal yang menyakitkan, itu disebabkan penyakit yang namanya marah. Ayo mulai hari ini kita belajar untuk mengendalikan marah. Marah itu ada dua. Marah yang disebabkan oleh sesuatu dan Anda bisa menahannya. Dan yang kedua, marah yang berkelanjutan kepada marah berikutnya. Maka ketika marah itu datang, ibu harus sadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jaga hatiku. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, istiqomahkan hatiku agar selalu dalam agama dan ketaatan. Ibu, maka marah yang tadi itu akan lenyap. Nah, ini terlanjur marah nih. Mata kita sudah melotot, guys. Halo? Segera istighfar. Astagfirullah. Karena apa? Jangan sampai ada tindakan yang berikutnya. Biasanya setelah marah yang lebih menyakitkan ada tindakan berikutnya. Tindakan berikut inilah yang menyebabkan fatal, jamaah yang dimuliakan Allah. Pemirsa Damai Indonesiaku, 5 tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan praktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mulai hari ini jangan marah pada suami, please. Kalau lagi marah sampai di leher, tahan. Turunin dikit. Turunin dikit. Masya Allah. Sakit memang. Sakitnya di mana? Lebih baik sakit di hati daripada menyakiti dan melukai orang lain. Sakit hatimu karena menahan marah, surga menantimu. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan muqaddimah atau tausiah di segmen 1 ini. Betapa sesungguhnya setan itu sangat menyukai orang-orang yang marah. Itulah seperti yang disampaikan dari hadis Rasulullah, ketika kita marah, hati-hati, itu dalam pengaruh setan. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika marah segera ambil wudhu. Insya Allah kita akan jauh dari pengaruh setan. Nah sesungguhnya pemirsa, ketika kita marah bukan keuntungan, justru kerugianlah yang kita dapatkan. Nah itu nanti akan selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Kohdaini Slim di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.